Shalom teman-teman. Hari topik saya adalah sang pencuri yang bernama legalisme. Ternyata legalisme adalah pencuri. Saya ambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai 12. Ya, mari kita mulai. Oke. Ya, di sini kita ada doktrin kemerdekaan Kristen seperti apa? Ya, saya mulai dengan pendahuluan. Saudara, dalam bab ini Rasul Paulus menyajikan doktrin kemerdekaan Kristen sebagai upaya terakhir untuk membujuk orang Galatia untuk melepaskan doktrin jahat dari rasul palsu. Untuk mencapai tujuannya, ia menambahkan ancaman dan janji, berusaha dengan segala cara yang mungkin mempertahankan kemerdekaan yang telah dibeli oleh Kristus untuk mereka. Ya, guru-guru palsu berteriak, doktrin kasih karunia Paulus berbahaya. Ini menggantikan hukum dengan anarki. Mengapa? Jika kita menghapus aturan kita dan meninggalkan standar kita yang tinggi, gereja-gereja akan runtuh. Jadi orang Yahudi abad pertama bukanlah satu-satunya yang takut bergantung pada kasih karunia Tuhan. Para legalis di gereja kita hari ini, saudara, memperingatkan bahwa kita tidak berani mengajar orang tentang kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus agar tidak mengakibatkan anarki agama. Orang-orang ini salah memahami ajaran Paulus tentang kasih karunia. Dan di dalam Galatia 5 dan 6, di sini Paulus mengoreksi kesalahpahaman sehingga Paulus menulis bagian terakhir dari suratnya di Galatia. Jadi doktrin kemerdekaan Kristen. Paulus sekarang beralih dari doktrinal ke praktikal. Jadi kalau Galatia 3 dan 4 adalah doktrinal, Galatia 5 dan 6 adalah praktikal. Oke? Orang Kristen yang hidup dengan iman tidak akan menjadi pemberontak. Justru sebaliknya, dia akan mengalami disiplin batin Tuhan yang jauh lebih baik daripada disiplin luar dari aturan buatan manusia. Tidak ada orang yang bisa menjadi pemberontak yang bergantung pada kasih karunia Tuhan, yang berserah kepada roh Tuhan, hidup untuk orang lain, dan berusaha untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi walaupun saya itu nggak suka ikut kayak kerangkeng-kerangkeng gereja, tapi dalam batin saya itu saya benar-benar ya ada disiplin batin Tuhan yang berikan kepada saya untuk belajar firman Tuhan. Kalau ada orang-orang yang secara rutin ikut seperti aturan buatan manusia, setiap minggu harus kemana gitu, belum tentu dia belajar Alkitab, saudara. Seperti itu ya artinya ya. Legalis adalah orang yang akhirnya memberontak karena dia hidup dalam perbudakan, bergantung pada daging, hidup untuk diri sendiri, atau mencari pujian manusia, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Doktrin Paulus tentang kemerdekaan Kristen melalui kasih karunia bukanlah doktrin yang berbahaya. Legalisme lah doktrin yang berbahaya. Karena legalisme berusaha melakukan tindakan yang tidak mungkin. Yaitu mengubah natur lama dan membuatnya mematuhi hukum-hukum Tuhan. Legalisme tampaknya berhasil untuk waktu yang singkat. Dan kemudian daging mulai memberontak. Ya. Nah, sekarang saya akan memberikan satu urutan orang-orang yang telah mengalami kemerdekaan. Dan orang-orang yang memakai legalisme, oke? Ya, biar kalian mengerti ya. Ini masih pendahuluan, saudara. Orang Kristen yang menyerah, yang bergantung pada kekuatan roh, tidak menyangkal hukum Tuhan atau memberontak melawannya. Sebaliknya, hukum itu sedang digenapi dalam dirinya melalui roh. Ya, Roma 8 ayat 1-4. Sangat mudah untuk melihat urutan pemikiran dalam bab-bab penutup ini. Jadi, orang-orang yang mengalami kemerdekaan Kristen akan seperti ini. 1. Saya telah dimerdekakan oleh Kristus. Saya tidak lagi terikat pada hukum. Galatia 5 ayat 1-12. Tetapi saya membutuhkan sesuatu atau suatu pribadi untuk mengendalikan hidup saya dari dalam. Pribadi itu adalah Roh Kudus. Nanti ini di Galatia 5 ayat 13-16. Melalui kasih roh, saya memiliki keinginan untuk hidup untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Galatia 6 ayat 1-10. Nah, kehidupan kemerdekaan ini begitu indah. Saya ingin menjalaninya untuk kemuliaan Allah karena dialah yang membuatnya itu mungkin untuk terlaksana. Galatia 6 11-18. Jadi proses praktikal untuk kehidupan kemerdekaan Kristen akan dijelaskan di Galatia 5 dan Galatia 6. Inilah urutan-urutannya, ya. Nah, saya akan membandingkan orang yang hidup dalam perbudakan, ya. Kontras dengan orang yang hidup di bawah hukum dan aturan pemimpin agama. Yang pertama, ya, jika saya mematuhi aturan ini, saya akan menjadi orang yang lebih spiritual.
Saya pengagum besar pemimpin agama ini, jadi saya sekarang tunduk pada sistemnya. Yang kedua, saya yakin saya memiliki kekuatan untuk mematuhi dan meningkatkan diri saya sendiri. Saya melakukan apa yang diperintahkan dan memenuhi standar yang ditetapkan untuk saya. Yang ketiga, saya membuat kemajuan. Saya tidak melakukan beberapa hal yang biasa saya lakukan. Orang lain memuji saya atas ketaatan saya dan disiplin saya. Saya dapat melihat bahwa saya lebih baik dari orang lain dalam persekutuan saya. Betapa indahnya menjadi begitu spiritual. Andai saja orang lain seperti saya, Tuhan pasti beruntung bahwa saya adalah miliknya. Saya memiliki keinginan untuk membagikan ini kepada orang lain sehingga mereka dapat menjadi seperti saya. Grup kami berkembang dan kami memiliki reputasi yang baik. Sayangnya kelompok lain tidak spiritual seperti kita. Inilah orang-orang yang hidup di bawah hukum dan aturan pemimpin agama. Beda ya saudara? Ya, saya sengaja buat ini saudara ya. Oke? Apa yang hilang saat berbalik dari kasih karunia Allah ke hukum dan peraturan buatan manusia? Ya, tak peduli bagaimana Anda melihatnya, legalisme adalah pencuri yang berbahaya. Pencuri saudara, pencuri. Dia itu mencuri sesuatu dari hidup kita. Ya, ketika Anda meninggalkan kasih karunia demi hukum, Anda selalu kalah. Jadi di bagian pertama ini, Galatia 5 ayat 1-12, Paulus menjelaskan apa yang hilang dari orang percaya ketika dia berbalik dari kasih karunia Allah ke aturan dan peraturan buatan manusia. Pertama, pencuri itu membuat orang Kristen kehilangan kemerdekaan dan kekayaan spiritual. Jadi, kalau orang takluk kepada hukum, itu wahyu-wahyu khusus dari Tuhan itu nggak bakal dikasih sama dia, saudara. Kekayaan spiritual itu nggak kasih sama dia. Nggak dikasih kepada mereka, saudara. Kedua, mereka kehilangan arah. Sebenarnya kita arahnya kemana? Oke, nah ini dijelaskan di bagian Galatia 5 ini. Ya, mari kita baca firman Tuhan dulu. Pertama adalah Galatia 5 ayat 1-6. Yang kedua adalah 7-12 ya. Galatia 5, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Siapa yang bisa, saudara ya? Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, dan kamu hidup di luar kasih karunia. Oleh sebab oleh roh, dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab, bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi pertama, saudara, Anda kehilangan kemerdekaan Anda, ya. Paulus menggunakan dua perbandingan untuk menunjukkan kepada pembacanya seperti apa hukum itu sebenarnya. Ya, kita sudah belajar bahwa hukum itu seperti babysitter atau wali, ya, pengasuh, dan seorang budak wanita. Oke? Dan sekarang dia membandingkan dengan kuk perbudakan. Anda akan ingat bahwa Petrus menggunakan gambar ini yang sama pada konferensi terkenal di Yerusalem di Kisah Para Rasul 15. Ya, gambaran tentang kuk tidak sulit untuk dimengerti, biasanya melambangkan perbudakan, pelayanan, dan kendali oleh orang lain atas hidup Anda. Mungkin juga mewakili kesediaan melayani dan tunduk kepada orang lain. Ketika Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, itu adalah mematahkan kuk. Imamat 26 ayat 13. Petani menggunakan kuk untuk mengontrol dan membimbing lembu, sapi, kerbau, karena mereka tidak akan rela melayani jika mereka bebas. Karena itu harus dibudakin. Ketika orang-orang percaya di Galatia mempercayai Kristus, mereka kehilangan kuk dosa dan mengenakan kuk Kristus. Ya, ingat ya. Kuk yang kupasang adalah ringan ya. Kuk agama itu keras dan bebannya berat. Kuk Kristus itu enteng dan bebannya adalah ringan. Oke? Kuk Kristus membebaskan, ya. Kuk Kristus membebaskan kita untuk memenuhi kehendak-Nya.
sementara kuk hukum memperbudak kita. Orang yang belum diselamatkan menanggung beban dosa, legalis agama memakai kuk perbudakan, tetapi orang Kristen yang bergantung pada kasih karunia Allah memakai kuk yang membebaskan dari Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah yang telah membebaskan kita dari belenggu hukum. Dia membebaskan kita dari kutukan hukum dengan mati untuk kita disalib. Orang percaya tidak lagi di bawah hukum, dia berada di bawah kasih karunia. Ini tidak berarti bahwa kita pemberontak. Ini hanya berarti bahwa kita tidak lagi membutuhkan kekuatan hukum eksternal untuk menahan kita dalam kehendak Tuhan. Karena kita memiliki pimpinan internal dari Roh Kudus Tuhan. Roma 8 ayat 1-4. Kristus mati untuk membebaskan kita, bukan untuk menjadikan kita budak. Mereka itu tidak mengerti ini, saudara. Ya, kembali ke hukum berarti menjadi terjerat dalam pertanyaan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalian jangan tanya saya lagi ya, kok ini boleh nggak, ini boleh nggak? Nggak pakai gitu lagi, saudara. Ya, dan meninggalkan kedewasaan spiritual untuk masa kanak-kanak kedua. Ya, jadi kemerdekaan Kristen adalah pemenuhan di dalam Kristus. Sayangnya, ada beberapa orang yang merasa sangat tidak aman dengan kemerdekaan. Mereka lebih suka berada di dalam tirani beberapa pemimpin agama daripada membuat keputusan sendiri dengan bebas. Ada beberapa orang percaya yang takut dengan kemerdekaan yang mereka miliki di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi mereka mencari persekutuan yang legalistis dan diktator, di mana mereka dapat membiarkan orang lain membuat keputusan untuk mereka. Salah, saudara. Ya. Cara kemerdekaan Kristen adalah cara pembunuhan di dalam Kristus. Tidak heran Paulus mengeluarkan ultimatum itu. Jangan terjerat lagi dalam kuk perbudakan. Ambil pendirian Anda untuk kemerdekaan, saudara. Ya, nggak usah takut. Ya. Kedua, ayat 2-6, Anda akan kehilangan kekayaan Anda. Oke? Gini. Paulus menggunakan 3 frase untuk menggambarkan kerugian yang dialami orang Kristen ketika ia berbalik dari kasih karunia kepada hukum. Yang diambil ini, saudara ya. Pertama, ayat 2. Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Kedua, seorang yang berhutang wajib untuk melakukan seluruh hukum. Ya. Ketiga, kamu lepas dari Kristus. Ya. Jadi kalau orang yang sekarang ini mengembalikan dirinya kepada legalisme, maka Kristus sama sekali nggak ada berguna lagi buat dia. Dan dia yang berusaha untuk menaati firman di dalam hukum Taurat itu, dia wajib melakukan seluruh hukum. Ya. Dan ketiga, dia lepas dari Kristus. Ini mengarah pada kesimpulan yang menyedihkan di dalam Galatia 4. Bahwa dia telah hidup di luar dari kasih karunia. Wah, gawat ya saudara ya. Ini berat sekali saudara ya. Jadi sudah cukup buruk bahwa legalisme merampas kemerdekaan ya dari orang percaya, tetapi juga merampas kekayaan rohaninya di dalam Kristus. Jadi dengan kata lain, orang percaya hidup di bawah hukum menjadi budak yang bangkrut, saudara. Jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika kita belum diselamatkan, kita berhutang kepada Tuhan yang tidak dapat kita bayar. Yesus memperjelas hal ini dalam perumpamannya tentang 2 orang berhutang. Lukas 7 ayat 36-50. 2 orang berhutang uang kepada seorang kreditor, yang satu berhutang 10 kali lipat dari yang lain, tetapi tidak ada yang mampu membayar. Jadi kreditor dengan murah hati mengampuni mereka berdua. Terjemahan literal ya, saudara ya. Nah, saudara, tidak peduli seberapa moralitas yang dimiliki seseorang, dia tetap tidak bisa memuliakan Tuhan. Bahkan jika hutang dosanya adalah 1/10 dari hutang orang lain, dia tetap tidak dapat membayar. Bangkrut di pengadilan Allah. Ya, dari perumpamaan itu, ya, Tuhan dalam kasih karunia-Nya karena karya Kristus di kayu salib mampu mengampuni orang berdosa, tidak peduli seberapa besar hutang mereka. Jadi, ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi kaya secara rohani. Kita sekarang berbagi dalam kekayaan kasih karunia Allah, kekayaan kemuliaannya, kekayaan hikmatnya, kekayaan Kristus yang tak terselami. Di dalam Kristus kita memiliki semua harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Dan kita lengkap di dalam Dia. Begitu seseorang berada di dalam Kristus, dia memiliki semua yang dia butuhkan untuk menjalani kehidupan Kristen yang dia jalani. Ya.
Namun guru-guru palsu ingin kita percaya bahwa kita melewatkan sesuatu, bahwa kita harus menjadi lebih spiritual jika kita mempraktikkan hukum dengan tuntutan dan disiplinnya. Tetapi Paulus memperjelas bahwa hukum tidak menambahkan apa-apa, karena tidak ada yang bisa ditambahkan. Sebaliknya, hukum datang sebagai pencuri dan merampas kekayaan rohani yang dimilikinya di dalam Kristus kepada orang percaya. Ini menempatkan dia kembali ke dalam kebangkrutan, bertanggung jawab atas hutang yang tidak dapat dia bayar. Ya, hidup oleh kasih karunia berarti bergantung pada pemeliharaan Tuhan yang melimpah untuk setiap kebutuhan. Hidup menurut hukum berarti bergantung pada kekuatan saya sendiri, daging, dan dibiarkan hidup tanpa mengandalkan Tuhan. Paulus memperingatkan orang-orang Galatia bahwa tunduk pada sunat dalam keadaan ini akan merampas semua manfaat yang mereka miliki di dalam Kristus. Lebih jauh, tunduk akan menempatkan mereka di bawah kewajiban untuk mematuhi seluruh hukum. Saudara, kutuk hukum saudara ya. Pada titik ini, para legalis mengungkapkan kemunafikan mereka karena mereka gagal menaati seluruh hukum. Ya, mereka melihat hukum perjanjian lama seperti cara pelanggan mensurvei makanan di kafetaria. Mereka memilih apa yang mereka inginkan dan meninggalkan sisanya. Tetapi ini tidak jujur, saudara. Untuk mengajarkan bahwa seorang Kristen saat ini harus misalnya memelihara Sabat, tetapi tidak pada Paskah adalah memotong hukum Tuhan. Pemberi hukum yang sama yang memberikan satu perintah juga memberikan yang lain. Yakobus 2, 9-11. Sebelumnya, Paulus telah mengutip Musa untuk membuktikan bahwa kutuk hukum ada pada orang yang gagal mematuhi seluruh hukum. Ya, sekarang kita dapat lebih memahami apa yang dimaksud Paulus dengan keluar dari kasih karunia. Tentu saja dia tidak mengatakan bahwa orang Galatia telah kehilangan keselamatan mereka, karena di sepanjang surat ini dia memperlakukan mereka sebagai orang percaya. Ya, saudara, jangan biarkan kita dirampok. Ya, setidaknya 9 kali dia menyebut saudara dan dia juga menggunakan kata ganti kita. Ya, artinya apa? Bahwa kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan. Ini tidak pernah dilakukan Paulus jika pembacanya tersesat. Dia dengan berani menyatakan, dan karena kamu adalah anak, Allah telah mengirimkan roh putranya ke dalam hatimu, berseru, Abba, Bapa. Jika pembacanya belum diselamatkan, Paulus tidak akan bisa menulis kata-kata ini. Ya, jadi keluar dari kasih karunia tidak berarti kehilangan keselamatan. Sebaliknya, itu berarti keluar dari lingkup anugerah Tuhan. Anda tidak dapat mencampurkan kasih karunia dan hukum. Jika Anda memutuskan untuk hidup dalam lingkup hukum, maka Anda tidak dapat hidup dalam lingkup kasih karunia. Jadi, pilih salah satu, saudara ya. Orang-orang percaya di Galatia telah disihir oleh guru-guru palsu, dan dengan demikian tidak menaati kebenaran. Mereka telah pindah ke Injil lain dan telah kembali ke hal-hal dasar dari agama lama. Akibatnya mereka menjadi terikat dengan kuk perbudakan, dan ini membawa mereka ke posisi mereka saat ini, keluar dari kasih karunia. Dan tragedi kejatuhan ini adalah bahwa mereka telah merampok diri mereka sendiri dari semua hal baik yang dilakukan Yesus Kristus bagi mereka. Ya, saudara, hukum tidak menjanjikan kebenaran yang sempurna. Paulus selanjutnya menyajikan kehidupan orang Kristen dalam lingkup kasih karunia. Ini memungkinkan kita untuk membedakan dua cara hidup. Ketika Anda hidup oleh kasih karunia, Anda bergantung pada kuasa roh. Tetapi di bawah hukum, Anda harus bergantung pada diri sendiri Anda dan usaha Anda sendiri. Iman tidak mati, iman bekerja. Tetapi usaha daging tidak pernah dapat mencapai apa yang telah dicapai iman melalui roh. Dan iman bekerja melalui kasih. Kasih untuk Tuhan dan kasih untuk orang lain. Sayangnya, hukum tidak menghasilkan kasih. Terlalu sering itu menghasilkan keegoisan dan persaingan. Ya? Hukum tidak menjanjikan kebenaran yang sempurna di masa depan. Hukum telah mempersiapkan jalan untuk kedatangan Kristus yang pertama, tetapi tidak dapat mempersiapkan jalan untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi, orang beriman yang memilih legalisme merampas kemerdekaan spiritual, kekayaan spiritual, dia sengaja menempatkan dirinya dalam perbudakan dan kebangkrutan. Ya, itu hal yang pertama. Jadi kita harus tahu, pencuri, hukum mencuri pertama adalah kemerdekaan. Ya, kedua adalah kekayaan spiritual. Oke, sekarang bagian yang kedua,
Galatia 5 ayat 7 sampai 12. Ya. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya siapapun dia. Ya. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Nah, ini keren saudara ini nanti ya. Baiklah, mereka yang menghasut kamu mengebirikan dirinya sendiri saja. Biar apa? Tidak ada anak buah lagi saudara ya. Nah, ya ini kita ada 5 slide lagi. Yang pertama adalah Anda selain kehilangan kemerdekaan dan kekayaan spiritual, Anda kehilangan arah ya. Nah, Paulus menyukai ilustrasi atletik dan sering menggunakannya dalam surat-suratnya. Pembacanya sudah tidak asing lagi dengan olimpiade serta pertandingan atletik Yunani lainnya yang menyertakan lomba lari, saudara. Penting untuk dicatat bahwa Paulus tidak pernah menggunakan gambaran perlombaan untuk memberitahu orang bagaimana cara diselamatkan, ya. Jadi lomba lari kalau misalnya gagal itu bukan tidak selamat, saudara, tapi dia hanya kehilangan mahkota. Jangan salah ya. Dia selalu berbicara dengan orang Kristen tentang bagaimana menjalani kehidupan Kristen. Seorang kontestan dalam permainan Yunani harus menjadi warga negara sebelum ia dapat bertanding. Jadi orang yang berlomba, di sini saat orang berlomba di dalam kehidupan Kristen, itu semuanya harus diselamatkan dulu. Dia harus menjadi warga negara surga dulu. Tapi mereka bertanding untuk mencari mahkota ya. Jadi kita menjadi warga negara surga melalui iman kepada Kristus. Kemudian Tuhan menempatkan kita di jalur dan kita berlari untuk memenangkan hadiah. Kita tidak lari untuk diselamatkan, kita lari karena kita sudah diselamatkan dan ingin memenuhi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Ya, tapi orang banyak dihasut untuk merubah arah ya. Kamu berlomba dengan baik. Ketika Paulus pertama kali datang kepada mereka, mereka menerimanya sebagai malaikat Allah. Mereka menerima firman, mempercayai Tuhan Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus. Mereka memiliki sukacita yang dalam yang terlihat jelas bagi mereka semua dan bersedia membuat pengorbanan apapun untuk mengakomodasi Paulus. Tetapi sekarang, Paulus adalah musuh mereka. Apa yang sudah terjadi? Jadi terjemahan literal dari Galatia 5 ayat 7 memberi kita jawaban. Kamu berlomba dengan baik. Siapa yang memotongmu sehingga kamu berhenti mematuhi kebenaran? Ya, dalam perlombaan, setiap pelari harus tetap berada jalur yang ditentukan. Tetapi beberapa pelari akan memotong jalur pesaing mereka untuk mencoba membuat mereka keluar dari jalur. Inilah yang telah dilakukan hukum dan yang telah dilakukan guru-guru palsu terhadap orang-orang percaya di Galatia. Mereka menyela mereka dan memaksa mereka untuk mengubah arah dan melakukan jalan memutar secara spiritual. Bukan Tuhan yang melakukan ini, karena Dia telah memanggil mereka untuk berlari dengan setia di jalan bertanda kasih karunia. Ya. Nah, sekarang ini Paulus memakai ilustrasi tentang ragi ya. Ya, sedikit ragi sudah menghamirkan adonan. Penjelasannya mengubah cara bicara dari atletik menjadi bahan makanan. Karena Paulus memperkenalkan gagasan ragi. Dalam Perjanjian Lama, ragi umumnya digambarkan sebagai simbol kejahatan. Selama Paskah misalnya, tidak ada ragi yang diperbolehkan di dalam rumah. Keluaran 12 ayat 15 sampai 19, Keluaran 13 ayat 7. Para penyembah tidak diizinkan untuk mencampurkan ragi dengan korban, Keluaran 34 25. Meskipun ada beberapa pengecualian untuk aturan ini, Yesus menggunakan ragi sebagai gambar dosa ketika Dia memperingatkan terhadap ragi orang Farisi. Matius 16 ayat 6 sampai 12. Paulus menggunakan ragi sebagai simbol dosa di dalam gereja di Korintus 1 Korintus 5. Ragi benar-benar ilustrasi yang baik tentang dosa. Ragi kecil, tetapi jika dibiarkan tumbuh dan meresap ke seluruh tubuh. Doktrin palsu dari guru-guru palsu diperkenalkan ke gereja-gereja di Galatia dengan cara yang kecil, tapi tidak lama kemudian ragi tumbuh dan akhirnya mengambil alih. Jadi gereja-gereja sekarang, saudara,
Kalau membiarkan hukum, ya, lama-lama itu akan menghamirkan seluruh gereja. Mereka bilang, ya nggak apa-apa lah, ambil dikit-dikit aja. Itu bahaya, saudara ya. Nah, standar gereja tidaklah membuat orang spiritual. Semangat legalisme tidak dengan tiba-tiba menguasai gereja. Seperti ragi, itu dimasukkan secara diam-diam, tumbuh, dan tak lama kemudian meracuni seluruh umat. Dalam beberapa banyak kasus, motif yang mendorong legalisme adalah baik. Wah, kami ingin memiliki gereja lebih spiritual, pakai standar yang ketat, gitu. Wah, ya, tetapi metodenya tidak didasarkan kitab suci. Tidaklah salah untuk memiliki standar di gereja, tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa standar akan membuat seorang menjadi spiritual, atau bahwa menjaga standar adalah bukti dari spiritualitas. Betapa mudahnya ragi tumbuh. Tak lama kemudian kita akan menjadi sombong dengan kerohanian kita, dan itulah yang dilakukan ragi, yaitu mengembang. Dan kemudian mengkritik kurangnya spiritualitas orang lain. Ini tentu saja hanya memberi makan daging dan mendukakan roh. Tetapi kita terus berpikir bahwa kita memuliakan Tuhan. Ya. Nah, di sini yang saya bilang, biarlah guru-guru palsu mengebiri diri sendiri ya. Setiap orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi awal mula legalisme. Jadi kita harus, dan ini kalau kita jadi gereja pun ya, kalau kita lihat ada orang yang lebih ke hukum, kita harus konfrontir dia, saudara. Ragi pertama yang menginfeksi persekutuan dan akhirnya tumbuh menjadi masalah yang serius. Tidak heran Paulus begitu keras saat dia mencela guru-guru palsu. Saya menderita penganiayaan karena saya telah memberitakan salib, tetapi guru-guru palsu ini adalah selebriti yang populer karena mereka memberitakan sebuah agama yang memanjakan daging dan memberi makan ego. Apakah mereka ingin menyunat dirinya sendiri? Saya berharap mereka dikebiri. Ya. Jadi apa? Sejak kematian dan kebangkitan Kristus, sunat tidak memiliki nilai spiritual, itu hanya operasi fisik. Paulus berharap para guru-guru palsu akan mengoperasi diri mereka sendiri, menggembiri diri sendiri, sehingga mereka tidak dapat menghasilkan lagi anak-anak perbudakan. Ya. Sebagai penutup, saudara, orang percaya yang hidup di dalam lingkup anugerah Tuhan merdeka, kaya, dan berlomba di jalur yang mengarah pada mahkota dan kepuasan. Orang beriman yang meninggalkan anugerah kepada hukum adalah budak, orang miskin, dan pelari di jalan memutar. Singkatnya, dia adalah seorang pecundang, dan satu-satunya cara untuk menjadi pemenang adalah dengan membersihkan ragi. Doktrin palsu yang mencampurkan hukum dan kasih karunia dan menyerah kepada Roh Allah. Saudara, kasih karunia Tuhan cukup untuk setiap tuntutan hidup. Kita diselamatkan oleh kasih karunia dan melayani oleh kasih karunia. Kasih karunia memampukan kita untuk menanggung penderitaan. 2 Korintus 12 ayat 9. Kasih karunia yang menguatkan kita. 2 Timotius 2 ayat 1. Sehingga kita menjadi umat yang menang. Tuhan kita adalah Tuhan dari segala anugerah. 1 Petrus 5 ayat 10. Kita bisa naik tahta kasih karunia dan menemukan kasih karunia untuk membantu dalam setiap kebutuhan. Ibrani 4 ayat 16. Saat kita membaca Alkitab yang merupakan firman kasih karunia-Nya, Roh kasih karunia-Nya mengungkapkan kita betapa kayanya kita di dalam Kristus. Saudara, demikian kita tahu bahwa hukum adalah pencuri yang merampok kita habis-habisan sehingga kita bangkrut. Karena itu, masih maukah kita kembali kepada hukum? Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.